Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran filsafat mata kuliah pengantar filsafat yang disusun oleh Ali Said, Wulan Hersanasti, Asyilatul Latifah, Watininul Khafifah, dan saya sendiri Dwi Nur Fatimah. Pertama yaitu dari zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan zaman kemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Selanjutnya, tumbuhlah sikap kritis yang menjadi bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir yang terkenal, dan sikap kritis ini yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, yaitu sikapan inquiring, yang artinya suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Pada zaman Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafatnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Pada periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia. Tokoh filsuf yang terkenal antara lain yang pertama yaitu Parmenides, berpendapat bahwa realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak pula berubah. Yang kedua yaitu Heraklitos, melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Baginya, yang mendasar dalam alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya. Yang kedua, yaitu pada abad pertengahan, ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semuanya yang berlaku bagi ilmu pada masa ini, pada masa abad pertengahan adalah Ancilla Theologia, atau yang artinya abdi agama. Abad pertengahan memiliki perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Antara lain yang pertama yaitu timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi, membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Kedua, perbedaannya ialah pada zaman ini, pada zaman abad pertengahan, kebesaran kerajaan Romawi runtuh. Begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika, ditutup oleh gereja dan digantikan dengan logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Zaman pertengahan oleh para ilmuwan sering dinamakan abad kegelapan atau Middle Age. Karena apa? Karena hal ini menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani Romawi menjadi terhenti di Eropa. Pada waktu itu agama Kristen berkembang di Eropa. Kekuasaan gereja begitu dominan dan sangat menentukan kehidupan di Eropa. Semua kehidupan harus diatur dengan doktrin kegerejaan, hukum, dan ketentuan Tuhan. Gereja tidak memberikan kebebasan berpikir. Hal ini telah menyebabkan kemunduran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran filsafat pada abad pertengahan memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Ciri yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan ciri yang terakhir yaitu berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Pada abad pertengahan ini memiliki dua periode. Periode yang pertama yaitu periode patristik. Patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapa-bapa gereja. Ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap. Tahap yang pertama, permulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesukaran, terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen memantapkan diri, keluar memperkuat gereja, dan dalam menetapkan dogma-dogma. Tahap yang kedua ialah filsafat Agustinus, yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma sebagai suatu keseluruhan. Periode yang kedua yaitu periode skolastik.
Periode skolastik berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi. Periode ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama ialah periode skolatis awal, yaitu abad ke-9 sampai 12, ditandai oleh pembentukan metode-metode yang lahir karena hubungan yang rapat antar agama dan filsafat. Yang tampak pada permulaan ialah persoalan tentang universalia. Tahap kedua ialah periode puncak perkembangan skolastik, yaitu pada abad ke-13, ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yunani. Puncak perkembangan pada Thomas Aquinas. Tahap ketiga yaitu skolastik akhir pada abad ke-14 sampai 15, ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang periode berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya suatu hal. Perkembangan pemikiran filsafat selanjutnya ialah zaman modern. Zaman modern ini terjadi setelah abad pertengahan. Zaman modern terjadi pada abad ke-17 sampai 19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat. Perkembangan pemikiran filsafat selanjutnya yang terakhir ialah pada zaman kontemporer, yaitu pada abad ke-20 dan seterusnya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.